Selamat datang di podcast Dialog Diksi, tempat kita ngobrol santai tentang dunia sastra dari berbagai sudut pandang. Aku Nora Elok Aisyah dan aku Sabita Agnia Putri. Hari ini kita bakal membahas tentang sastra cyber. Nah, ternyata kita sudah tidak asing nih sama istilah cyber, kayak cyber security, cyber bullying, dan lain sebagainya. Dan ternyata ada juga loh sastra cyber itu. Jadi menurut kamu sendiri sastra cyber itu apa sih? Menurut aku sastra cyber itu yang bentuk dari segala bentuk, terus segala bentuk aktivitas yang menggunakan komputer dan internet. Nah, masa reformasi kan ada sastra cyber sama banjir cerpen. Nah, menurut kamu banjir cerpen itu apa sih? Menurut aku sendiri nih, banjir cerpen itu kan kayak fenomena yang merujuk ke melimpahnya karya cerpen di era reformasi itu. Jadi mulai banyaknya penulis yang mengupload karya sastranya sendiri di internet atau medsos. Jadilah ini fenomena banjir cerpen itu sendiri. Nah, kayaknya kita balik lagi yuk ke sastra cyber. Jadi menurut kamu ciri-ciri sastra cyber itu apa aja sih? Nah, menurut aku ciri-ciri sastra cyber itu yang pertama sering menggunakan bahasa yang lebih santai. Terus yang kedua dapat diakses oleh seluruh dunia, kan karena pembaca itu mudah akses internet ya, karena juga penyebaran sastra cyber itu mudah gitu loh. Terus yang ketiga menggunakan ilustrasi seperti ilustrasi gambar, terus ada audio serta video. Nah, yang terakhir tuh biasanya mengangkat isu-isu yang terbaru. Kan yang aku sebutin tadi kan ciri-ciri yang kelebihan, ada nggak sih ciri-ciri sastra cyber yang kelemahan? Tentunya masih ada ya, namanya juga karya sastra cyber yang oleh banyak orang nih, nggak ada yang tahu mereka itu penulis amatir atau profesional. Jadi pastinya karya sastranya itu dipertanyakan mutunya, kualitasnya, karena pasti beberapa penulis yang amatir tuh karyanya kan pasti asal-asalan ya, kayak contohnya kalau kita baca Wattpad atau alternative universe atau AO yang lagi rame nih, pasti kamu pernah nggak sih nemuin karya sastra yang tulisannya itu asal-asalan, tata bahasanya nggak karuan, berantakan, diksinya berantakan, dan lain sebagainya. Aku tadi ada nyinggung nih tentang contoh sastra cyber, ternyata ada di Wattpad atau alternative universe yang sering disebut AU yang lagi rame di kalangan anak remaja sekarang. Jadi kamu tahu nggak sih atau ada contoh yang pernah kamu baca? Aku pernah baca nih di film itu Mari Besar, dan aku beberapa waktu itu udah difilmkan. Katanya ceritanya tuh mengisahkan anak perempuan yang suka pada laki-laki yang istilahnya tuh sebenarnya kayak kulkas gitu loh, susah dibukuin, bisa dicairkan hatinya gitu kan. Terus si perempuan itu kok harus mendapatkan laki-laki itu dari manapun caranya. Terus si laki-laki itu bilang kayak kamu tuh kayak minyak bersabun, itu nggak pernah satu gitu, tapi dia terus perempuan itu meyakinkan bahwa mereka tuh bisa bersatu. Itu juga sangat bagus gitu kan, kayak wow gitu loh. Jadi mereka tuh akhirnya bisa bersatu. Oh iya, kayak istilahnya kalau batu lama-lama didalesin sama air tuh ternyata bisa luluh juga ya. Kalau kita bersih keras kan, aku kebetulan udah kasih contoh ya, kayak ada nggak sih di AU itu contoh cyber? Ada sih, kan alternative universe atau AU itu malah yang lebih ramai ya sekarang di kalangan remaja. Aku tuh pernah baca yang 7 prajurit bapaknya, sekarang tuh udah dibukukan tahu. Aku ada nih bukunya, yaitu 7 prajurit bapak. Ceritanya tuh tentang keluarga di keluarga yang ayahnya tuh seorang tentara, dan ayahnya atau bapaknya tuh pengen banget salah satu dari anaknya tuh nerusin jadi tentara kayak dia kan. Tapi ternyata satu anaknya tuh udah jadi yang mereka mau gitu loh, kayak bapaknya kecewa, tapi ya mau gimana lagi, namanya cita-cita anak kan nggak bisa dipaksain kan. Kayak anak pertamanya tuh jadi pilot, anak keduanya jadi polisi, anak ketiganya jadi pekerja kantoran, anak keempatnya malah masuk ke teknik sastra, anak kelimanya di keperawatan, anak ke-6 sama 7 ini kan masih sekolah nih, belum tahu mereka bisa nggak sih jadi kayak yang bapaknya mau nih. Tapi di perjalanan kehidupan mereka itu nggak semudah itu ternyata, karena ternyata muncul nih
musuhnya bapaknya. Sebenarnya bukan musuh sih, tapi itu temannya bapaknya di ketentaraan itu, tapi dia dendam sama bapaknya karena dulu waktu itu si Rasnoto kan namanya. Rasnoto ini itu jadi penyelamat bandar narkoba. Dia terus si bapaknya tahu kalau ternyata bandar narkoba itu dilepasin sama si Rasnoto. Jadi bapaknya itu cepu ke yang paling tinggi di tentara, tapi Rasnoto akhirnya dendam karena waktu itu tuh dia kayak gitu karena istrinya tuh kanker, jadi dia butuh uang tambahan. Tapi gara-gara itu akhirnya dia dipecat dan istrinya meninggal karena nggak ada biaya. Jadi dia dendam sama bapaknya dan dia nekat nyelakain bapaknya, itu nabrak bapaknya, akhirnya bapaknya meninggal. Terus dipenjara lah nih si Rasnoto. Pas keluar dia tetap mau balas dendam dan dia nabrak si Yoga atau anaknya yang keempat, dia yang keempat sorry. Nah, akhirnya si Yoga ini mati otak. Ternyata udah meninggal, tapi karena ada alat-alatnya dia masih bisa bernafas, tapi kalau alatnya dilepas dia tetap udah nggak bisa bernafas, dia meninggal. Nah, ternyata cerita ini tuh complicated banget nih. Terus tapi endingnya akhirnya anaknya si bungsu ini dia dapat meneruskan cita-cita bapaknya nih untuk jadi tentara. Ya, jadi ya walaupun ceritanya complicated dan sedih ya pastinya, tapi endingnya cukup memuaskan juga sih, walaupun pas baca tuh ada ya nangis sedikit lah ya. Kalau kita tengok ke belakang, sastra cyber ini mulai berkembang saat internet populer di akhir 90-an dan di awal 2000-an. Nah, di Indonesia sendiri muncul komunitas-komunitas kayak sastra online gitu loh. Ya, yakni Cybersastra.net, dan bagi para penulis ini bisa berekspresi di luar media cetak. Nah, sastra cyber ini adalah batasan klasik penerbitan, siapa saja bisa menjadi penulis dan pembaca pun bisa merespon karya secara langsung dan real time. Kalau kalian ada pengalaman menulis atau membaca karya sastra digital atau yang sekarang sering disebut sastra cyber, kalian bisa nih tulis di kolom komentar atau DM IG kita di @nauraela16 atau di Sabitaput. Jangan lupa follow sekalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus berkarya, terus menulis, karena sastra nggak akan pernah mati dan hanya Berubah bentuk. Terima kasih. Bye.